Oke, siapa sebelum Tuhan kamu dilahirkan, siapa yang menjaga bumi? Dia. Sayang. Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, terus Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Melahirkan kemanusiaannya. Ya ampun, anak dajjal. Bodoh banget bener. ya. Oke, halo selamat pagi Edwin. Selamat malam. Nah ini Edwin yang di Belanda ya? Edwin Huta Barat. Kirain yang di Belanda. Oke, Ya, silakan siap. Edwin. Mau bertanya apa? Enggak, ini mau tanya. Siap. Menurut dirimu tuh Yesus itu Tuhan? Menurut dunia ini Tuhan. Oh. Terus Semua orang mengakui Yesus itu dari bahwa mana? Yesus itu Tuhan kami. Yesus itu dari mana? Yesus itu ada dalam kekekalan. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Loh, kok dia lahir kalau macam gitu? Itu kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Iya, kalau memang kemanusiaannya, kalau memang dia Tuhan, kenapa dilahirkan? Kemanusiaannya itu harus dilahirkan. Namanya manusia harus dilahirin dong. Iya, itu manusia, berarti Dia itu Allah dan manusia. Sekarang saya tanya kamu, ini relevan ya? siap. Quran itu firman Allah bukan? Iya, betul. Kenapa firmannya sekarang jadi buku? Kenapa harus ditulis? Kan firman nih, perkataan. Kenapa ditulis? Kenapa harus pakai tinta? Kenapa harus pakai buku, nempel di buku? Kan firman Iya, nih dalam biar kekekalan. orang bisa mengerti sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ya ditulis. Emangnya firmannya tuh nggak bisa keluar terus, harus ditulis. Iya, kan udah sampai Nabi aja disampaikan. Udah itu ditulis biar mengerti orang, sampai dulu sampai sekarang itu masih ada buktinya. Untuk membuktikan, sama. Tadi Tuhan saya jadi manusia untuk membuktikan dia Tuhan, sama. Untuk membuktikan eksistensinya, iya sama. Oh, iya sekarang menurut aku Pertanyaan kenapa saya. tidak Tuhan? Pertanyaan saya, firman yang sebelum ditulis, dia sudah ada belum? Gimana? Firman Allahmu sebelum ditulis, sudah ada belum? Sebelum dunia ada? Nggak nyampe nih. Dia udah ada. Dia kan begini dia. Dia itu berbicara kepada Rasul atau Nabi Muhammad Saya tanya firman, saya bukan nanya Jibril. Kalau Anda bicarakan tadi itu Jibril. Saya tanya firman Tuhanmu, apakah sudah ada sebelum dunia ini ada? Saya tanya. Kalau firman itu kan dia menyampaikan itu. Firman kok menyampaikan? Itu bukan. Emang firman Tuhanmu ngomong sendiri atau gimana? Kan Allah itu ngomong sendiri, ngomong sendiri. Sama ngomong siapa? Allah mau ngomong sama siapa? Kepada Nabi kami. Mana dalilnya Allah mau ngomong Yang dituliskan kepada Nabi? dan disampaikan ke Nabi, dan itu ditulis karena Rasulullah itu. Mana dalilnya Allahmu berbicara kepada nabimu? Ya banyak. Mana dalilnya dia Allahmu itu bicara sendiri langsung kepada nabimu? Silakan dalilnya mana? Ya kalau masa sampai sana tuh banyak. Cuman kalau kita kan tidak antara Tuhan dari mana? Banyak satu aja, banyak ngapain sih banyak satu? Kenapa sih sulit banget sih harus pakai bahasa apa? Jadi Yesus itu firman Allah yang sudah ada sebelum dunia ini ada. Itu karena Allah saya itu memiliki firman dalam kekekalan. Makanya Yesus itu yang adalah firman Allah, dia itu telah ada sebelum dunia ada, sebelum dia inkarnasi atau dilahirkan melalui Bunda Maria. Ini penjelasan iman saya. Susah ya.
belajar lagi lah. Kalam nafsi, kalam lapsi. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Pak Bu. Muslim. Hai, selamat malam di sini. Selamat malam juga. Silakan Mbak Magic, ada yang mau ditanya? Saya dengar tadi macam cakap apa? Pasal Tuhan Yesus apa? Tuhan kami, Tuhan Allah. Kamu tak nampak. Memang tidak dinampak, itu kan cahaya. Cahaya kelihatan dong. Masa cahaya nggak bisa dilihat? Cahaya matahari aja kelihatan. Masa cahaya nggak kelihatan? Gimana maksudnya? Oh, boleh tengok cahaya kalau dia lebih Boleh tinggi dong. 12 kali terang dari cahaya matahari. Boleh. rusak mata Sinarnya itu kan kemana-mana pasti bisa kita lihat. Nih, saya bahkan foto tuh. Mata Gambar boleh matahari. rosak. Mata boleh rosak, tak boleh dilihat dia. Iya, cahayanya bisa dilihat. Masa nggak bisa ngelihat cahaya kamu? Matamu buta. Pantas nggak bisa lihat cahaya. Tapi kamu tak boleh. Gini, saya kasih tahu. Kalau tidak ada cahaya yang masuk dipantulkan retinamu, kamu nggak bisa ngelihat. Sama seperti kayak gelap, tidak ada cahaya, kamu tidak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak dipantulkan oleh retinamu. Kamu belajar biologi nggak sih? Memang logik. Aduh, kalau tidak ada cahaya, makanya orang dalam gelap itu tidak bisa Oke, melihat. kalau macam itu Karena saya cahaya tanya. itu bisa dipantulkan melalui Oke, retina kita. paham. Kalau itu kamu boleh lawan benda tuh. Oke, abaikan. Oke, angin kamu boleh nampak angin? Angin ada tuh, kamu pernah lihat Macis? Angin tornado aja bahkan Kamu bisa nampak dipoto. ke angin itu lalu? Angin itu bisa diidentifikasi Angin kamu tak keberadaan. boleh nampak, sayang. Tapi bukan artinya nggak ada kan? Ada, itulah dia. Pertanyaan saya, apakah Allahmu angin? Loh, kenapa kamu menjelaskan Dia. angin? Oke, kalau kamu punya Tuhan boleh dilihat, boleh dilahirkan. Oke, siapa sebelum Tuhan kamu dilahirkan, siapa yang menjaga bumi? Dia. Sayang, tidak, bukan Mbak, saya kasih tahu kamu ya. Saya ini seorang CEO. Ketika saya melahirkan, perusahaan saya masih bisa saya kontrol. Yang Hari Tuhan gini itu tak otakmu nggak dilahirkan. nyampe. Yang Tuhan itu bukan dilahirkan. Oke, Mbak, saya tanya kamu. Tuhanmu ada tidak? Tuhan saya seperti itu. Seperti angin. Cahaya tak boleh dilihat dengan mata kasar, boleh pecah. Oke. Dunia pun dia boleh Ya. dia boleh bentukkan, apalagi mata kamu, sayang. Oke. Kalau itu kan narasimu manusia tidak boleh melihatnya, betul? Tidak boleh. Tapi dia bisa nggak menampakkan Tapi dirinya tapi kepada manusia? tapi tunggu ya. Tapi setelah kita, insya Allah, kalau kita berbuat baik di dunia ni, kita akan jumpa dia di akhirat sana. Berarti kelihatan dong Tuhanmu. Dia akan dilihat. Berarti kelihatan dong. Berarti kelihatan Kelihatan dong. bukan di dunia ni dia yang Iya, lihat. Dia tak pastinya akan tunjuk kelihatan nggak? rupanya. Yang pasti kelihatan Tapi dong. boleh rasa, dia ada jantung kamu itu. Kelihatan nggak nanti di sorga? Saya tanya. Insya Allah dia kelihatan. Berarti Tuhanmu kelihatan dong. Nah, insya Allah, tapi Ya kita tak pernah mati. Jadi intinya adalah Tuhan itu memang kelihatan. Terserah whatever. Dia mau di sorga atau di bumi. Yang penting kelihatan. Makasih udah ngakui. Tuhan itu kelihatan. Nih ya, untuk orang-orang botol ya, umat-umat tumbler, saya kasih tahu. Angin itu tidak membuktikan Tuhanmu. Angin membuktikan dia angin. Hubungannya apa? Ini. Kenapa kamu harus bawa-bawa angin? Kenapa kamu harus bawa-bawa cahaya? Toh kalau kelihatan, kasih tunjuk aja. Makanya saya bilang, manusia tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa menampakkan dirinya kepada manusia. Ini pakai dong. Ya kali waktu dilahirkan, siapa yang ngurus? Ini saya ngelahirin nanti. Perusahaan saya tetap jalan. Ih, norak kali logikanya. Hari gini gitu. Jadi Tuhan saya itu
mampu mengurus dunia ini sekaligus inkarnasi. Karena saya juga ketika melahirkan, saya nggak berhenti nafas, saya nggak berhenti kerja. Ya operasi aja, saya masih kerja, bisa ngetik. Hari gini, memang ya separoh. Ya karena, kenapa saya turunkan? Kamu nggak ngerti apapun. Kamu jelasin Tuhanmu malah jelasin angin. Capek ya. Halo Angga Bayu. Selamat pagi. Halo. Ya halo. Silakan Angga. Mau bertanya apa? Halo. Silakan bertanya apa? Oh hilang. Umpama. Ngapain kamu disuruh membuktikan Tuhanmu kok malah mengumpamakan? Saya tanya, buktikan keberadaan Tuhanmu, bukan nyuruh mengumpamakan Tuhanmu. Beda mengumpamakan dengan membuktikan. Ya, Mbak Malaysia, banyak ketawa nggak jelas. Tuhan kok pakai umpama? Buktiin aja kayak Tuhan saya. Apain diumpama-umpama? Tuhan saya membuktikan dirinya sendiri. Kamu berusaha membuktikan Tuhanmu. Levelnya beda ya. Tuhan saya buktiin sendiri dirinya. Kamu membuktikan Tuhan. Coba ini. Oke, halo Mas Bro 2105. Makci. Gelak resah awak nih. Tengah dengar kau bicara. Kelakarnya. Mesti tak paham. Oke. Angin sampaikan padanya. Oke, selamat malam. Selamat pagi, Pak. Lu kok pagi? Ini sudah malam. Iya, kamu kira bumi ini cuman ada di Indonesia? Ini nggak perlu Enggak saya juga jelasin sih. kan? Oh ya dah, ya udah. Ya kan? Mau bertanya apa? Malam. Oh, anak abah ketawa tuh di bawah. Ada rasanya kok Tuhan Yesus adalah Rasul. Memang katanya Tuhan. Karena kok dia dibilang Tuhan, Rasul gitu loh. Terus manusia, yang benar itu yang mana? gelarnya Rasul. Betul. Rasul. Gelar Dia Rasul, Tuhan terus diangkat menjadi manusia dan digelari Rasul. Mantap ya. banyak banget. Tuhan lu? Coba Al-Malik, Ya bukan. Al-Hayat. Maksudnya Gimana? kok Tuhan Yesus adalah Rasul, manusia, Tuhan, Oke, saya tanya. Rasul gitu. Kamu manusia atau laki-laki? Macam itu. Oke, saya tanya kamu. Kamu manusia Manusia. atau laki-laki? Manusia laki-laki. Ah, kok banyak kali? Kamu mempertanyakan Tuhan Ngomongnya kan, saya. Sekarang saya tanya, kan laki-laki kamu seorang bapak gitu. nggak? Laki-laki, Seorang laki-laki anak lah. nggak? Seorang suami nggak? Ah, ini aja kecil-kecil gini nggak Ya laki-laki. paham. Gila. Oh gitu benar ya, oke baik kalau gitu ya. Rasul diangkat segelarnya itu Tuhan. Kapan itu Nggak nyampe. mendapatkan Dia gelar? Tuhan. Ini Bukan kamu Tuhan. lihat. Kata pertama itu Tuhan. Iya. Jangan dibalik Rasul jadi Tuhan, dibalik itu kebalik. Dia Tuhan menjadi manusia, namanya Yesus, gelarnya Rasul. Jangan dibalik. Kan gak mungkin saya bilang kamu suami, aki-aki, anak bayi, anak ibumu. Kan gak mungkin, baru manusia. Jangan dibalik-balik. Gak boleh. Gak boleh dibalik. Nanti kalau kebalik, kamu udah jadi kakek-kakek dulu baru jadi anak. Bahaya kan? Nah, Terus kapan yang gelarnya mendapat gelar yang dijadi Tuhan itu Yesus? dia Tuhan dalam kekekalan. Sebelum dunia ini ada, dia Tuhan. Gitu.
Baik. Yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Dia Tuhan dalam kekekalan, nggak diangkat-angkat. Karena dia udah di atas, dia maha tinggi. Ya kali udah maha tinggi Itu kan diangkat. Yang diangkat itu yang di bawah. Kan di kandungan dulu. Saya tanya, kan Tuhan Yesus itu adalah maha tinggi, maha kuasa. Udah maha tinggi nggak mungkin diangkat. Udah nggak ada limitnya lagi. Yang diangkat itu yang di bawah. Nggak mungkin. Lu kok nggak mungkin ya nggak apa-apa. Jangan dipusing-pusing dulu, Bang. Loh, Jangan nggak dipusing-pusing. Kan dianya Nggak kan dipusing-pusing, sebelum, itu ya, loh. maksudnya kan dianya sebelum kan mengandung dulu. Masa iya langsung Dodol, kan tadi udah saya bilang, dia sudah ada dalam kekekalan, mengandung dulu. Dia Tuhan dulu baru jadi manusia. Ini penjelasan saya. Kamu itu kan nggak disebut suami, pasti kamu dibilang lahir dulu karena kamu manusia toktil. Kalau Yesus itu Tuhan, bicara manusianya nanti 2000 tahun yang lalu. Aduh, ini dibalik-balik otaknya ya. Jadi kita orang-orang, penjelasan saya ini yang pertama udah komplit, nggak usah dibalik ditanya lagi. Dia Tuhan dalam kekekalan, menjadi manusia namanya Yesus, gelarnya Rasul. Udah, ini urutannya nih. Ya iya, saya harus menjelaskan metamorfosis dari katak. Nggak mungkin katak dulu baru telur atau berudu. Kalian ini sekolah di mana sih? Ngerti nggak sih bahasa saya ini? Udah lugas, simple. Susah ya. Ini lagi yang bilang kata dulu baru kecebong. Ya, saya tadi bicara metamorfosis dari katak. Saya bukan bicara penciptaan katak. Pahami kata-kata saya. Saya memilih diksi yang saya gunakan. Gak kayak kamu asal nyeplos. Paham? Itu loh, metamorfosis. Tadi saya bilang, kalau nggak ngerti susah emang bahasa Indonesia. Loh, logikanya di mana? Ilmu pengetahuannya nggak ada. Halo, Abang Ajet. Halo. Halo Kak, selamat malam. Pagi. Pagi Kak? Silakan, mau bertanya apa? Saya cuma mau nanya itu Kak, apa ya? Yesus kan Tuhan ya di agama Kakak ya Kak. Silakan lanjutkan narasimu. Nah, di mana Kak dia mengatakan saya itu Tuhan dan Maha Allah aku gitu Kak? Oke. Ada Kamu Kak? manusia? Kamu manusia? Manusia? Kamu manusia? Oke. Di mana di dalam identitasmu, kakakmu, apapun yang ada di dalam data-data pribadimu mengatakan kamu manusia? Gini Kak, saya kan cuma nanya, saya cuma minta jawaban. Kenapa Kakak nanya balik? Kamu, iya. Kamu ngerti nggak ini? Perlu nggak kamu menerangkan saya adalah manusia? Dengan kamu berkata-kata kepada saya, menunjukkan ada wujudmu, kamu sudah menyatakan dirimu manusia. Saya mau ngajarin kamu dari logika dasar. Itu. Bukan masalah Nyampe nggak? logika ya Kak. Maksudnya bukan masalah itu. Saya cuman minta bukti aja. Gampang, Ada Pak. enggak dia kalau ibarat di setiap kitab kan kalau misalnya Tuhannya itu pengen mengenalkan kepada penciptanya itu pasti dia Oke. bicara itu apa namanya? Siap. Saya ngerti. Wahyu gitu. 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Bagaimana dengan pernyataan itu? Tapi ada nggak dia bilang itu sembahlah aku? Sekarang saya tanya. Kan kamu nanya di mana dia mengaku Tuhan kan? Itu dulu. Iya.
di ayat mana? Tanpa dia mengatakan sembahlah aku, penyembahnya ada miliaran. Apa itu mengurangi esensi dia sebagai sesembahan? Mari kita berlogika. Kalau hanya sekedar mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, tapi tidak ada yang mau menyembah saya, itu mengurangi esensi saya sebagai Tuhan. Itu hanya cuman ngaku-ngaku. Tanpa dia mengaku sembahlah aku, mayoritas di dunia ini penyembah Tuhan Yesus. Pernah lihat Yesus? Ya justru itu Kak, kita yang ada di agama lain ada yang mengatakan saya Tuhan kalian dan sembahlah. Itu pun masih ada juga yang nggak percaya, apalagi yang nggak ada bukti seperti itu Kak. Hah? Yang nggak punya bukti siapa? Logikanya seperti itu Kak. Oke, yang nggak punya bukti itu siapa? Tuhan siapa yang nggak punya bukti? Saya tanya, Tuhan kamu ada? Ada nggak? Buktinya Ada, mana? Allah SWT. Buktinya mana? Nggak hafal Kak ya. Loh, katanya mau bukti. Buktinya Dengar mana? yang Tuhanmu komal-komal itu. yang ibu. Oke. Bisa kamu Saat buktikan ini- Tuhanmu? Sabar. Saya tanya kamu. Bisakah kamu membuktikan Tuhanmu itu berkata, akulah Tuhan sembahlah aku kepada Nabimu Muhammad? Bisa nggak kamu buktikan? Ada dalilnya? Saya mau tahu. Dalil yang mengatakan Tuhanmu mengaku Tuhan sembahlah aku kepada Nabimu langsung. Ada? Silakan kalau ada dalilnya. Tunjukkan sama Cuman saya Googling. Saya akan ya, orang awam ini kan hanya bertanya ya. Googling lah di dalam kitabmu. Adakah Tuhanmu mengaku akulah Tuhan sembahlah aku kepada Nabimu Muhammad? Silakan buktikan. Kok jadi kakak yang bertanya kepada saya? Soalnya saya kan Tuh, cuma nanya. kalau saya tadi Saya udah mau ngasih minta itu dalil. bukti aja. Kan kamu tadi bilang gini. Kalau cuman gitu Saya doang nggak ada mau tanya, bukti. Kak, kalau memang begitu, iya. Kamu saya aja kan nggak cuma bisa bertanya aja, Kak. membuktikan. Nih, pertanyaannya kan gini. Adakah Tuhan Yesus mengaku akulah Tuhan sembahlah aku? Dia bilang kepada rasul-rasulnya. Dia selalu mengatakan itu, makanya tadi saya bawa Wahyu 1 ayat 8. Dia mengatakan itu kepada rasul saya, Rasul Yohanes. Pertanyaan saya kembalikan ke kamu. Adakah Tuhanmu mengaku akulah Tuhan sembahlah aku kepada rasulmu? Biar imbang. Silakan kalau ada dalilnya. Nah, tinggal dibuktiin. Saya tadi bawa tuh. Dia mengatakan langsung kepada Yohanes. Dia mengatakannya langsung. Aku, Yesus, mengutus malaikat. Siapa yang bisa mengutus malaikat kalau tidak Tuhan? Gak nyampe. Analogi saya tadi. Kalau kamu manusia, di mana di dalam ID-mu, kakakmu mengatakan aku manusia? Cari di dalam rapor, ijazah, akte kelahiran, atau KTP-mu. Jangan-jangan kamu bukan manusia. Saya curiga. Saya juga nggak pernah. Aku manusia. Tuhan itu nggak butuh berkata secara letterlek. Ketika Tuhan mengatakan, dosamu telah diampuni. Hanya Tuhan yang bisa bicara gitu. Nabi tidak boleh bicara gitu. Saya tidak boleh bicara gitu. Karena saya tidak mampu menghapus dosa. Saya tidak mampu mengampuni dosa. Logika. Sampai sini ngerti anak-anak? Nih SE, dia bilang ngawur. Nih SE ya, sarjana gini ya, nggak ngotak ya. Naik sini, yang ngaku SE, bolehlah kita diskusi sarjana ekonomi. Saya
udah lama nggak berbicara atau berbincang dengan seorang sarjana. Terakhir anak hukum. Gimana? Saya udah bosan ngobrol sama profesor soalnya. Coba yang sarjana. Sarjana ekonomi. Saya kan naik sen. Gimana? Nih nanti saya tanya nih bukti ijazahnya. Kalau SE. Aduh. Gimana kan? Yang SE lah. SE PhD juga boleh lah. Cari saya. Saya udah lama nggak ngobrol sama SE. Lucu Anda. Aduh. Nanti kalau saya naikin Kang Sapu, dikira beraninya ngelawan Kang Sapu. Cemana ini? Halo, Kang. Terima kasih Ibu Cati. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat sore menjelang malam. Oke. Kang Sapu, ada yang mau ditanya? Iya, itu judul di atas tuh, Tuhan Yesus adalah Rasul. Coba tolong dijelasin, Mbak. Dia adalah Tuhan dalam kekekalan, menjadi manusia, kemanusiaannya namanya Yesus, gelarnya adalah Rasul. Oke, jelas. Terus saya mau nanya, Tuhan Yesus, berarti Yesus itu ya Tuhan ya Yesus lah ya. Tuhan Yesus itu adalah sesembahan kami, menjadi manusia, nama kemanusiaannya Yesus, gelarnya Rasul. Gitu. Berarti kita sepakat ya kalau Tuhan Yesus itu sang pencipta. Betul. Kalau boleh saya nanya, tolong nanti dijelasin ketika Yesus akan disalib, ya kan? Ada ucapan terakhir perkataan Yesus itu sebelum dia disalib, itu perkataan terakhirnya, dan itu kalau tidak salah berbahasa Ibrani. Ya, sudah selesai. Teteles. Hah? Eli Eli lama Oh, sabachthani. bukan itu perkataan terakhirnya. Ya itu salah, Itu salah satunya bukan? itu salah Oke, satunya ya, bukan? kalau salah satunya perkataan dia di atas kayu salib, betul. Tapi kalau kata-kata terakhirnya itu sudah selesai. Ya, ada 12 ucapan yang saya kutip satu. Ya, oke. Nah, dan saya tidak paham ini Oke, karena bahasa apa yang mau ditanya? Ibrani. Eli lama sabachthani. Eli Artinya apa lama itu? sabak. Artinya itu kamu bisa lihat di Mazmur 22 ayat 2. Eli lama Enggak. sabachthani artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu salah satu lirik dari Mazmur Daud yang dinyanyikan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaan saya, itu kan ucapan seperti dia minta tolong. Bukan, itu lirik atau syair dari Mazmur Daud. Kamu bisa lihat di Mazmur 22. Jadi Tuhan kala itu Eli. bermazmur. Jadi Eli lama sabachthani. Kamu tahu Mazmur? Tuhan. Lagu pujian. Iya, itu salah Enggak. satu lirik dari lagu pujian Daud yang ada di Mazmur 22. Sampai sini aja nggak paham. Jadi kalau saya bilang ini, saya nyanyi ya. Aku menderita. Saya lagi menderita. Saya lagi nyanyi. Kan gitu kan? Berarti Aku lagi nyanyi nih. Akulah ratu. Saya ratu. Berarti itu
Yesus bersair ya? Itu bermasmur. Ya ampun, dari tadi Bersair sudah minta bilang. tolong sama Tuhan gitu maksudnya. Lah, syair minta tolong. Jadi kalau aku bilang akulah ratu, ini syair ngasih tahu aku ratu. Enggak, itu ucapannya kan Eli Eli lama sahabat. Kan tadi udah saya bilang, Bang. Pak, engkau meninggalkan aku, kan gitu. Oke lah, kalau itu udah cukup lah ya. Terus kita ini sepakat nggak kalau Tuhan Yesus itu sang pencipta? Kita, saya nggak butuh kamu untuk Iya, mensepakati nggak. dia adalah pencipta. Dan Situ Tuhan sepakat saya kasih tahu, Tuhan Yesus Tuhan itu sang pencipta saya bukan? nggak butuh kesepakatan kamu ketika dia menciptakan kamu. Ya tidak, maksudnya Tuhan Yesus itu sang pencipta bukan? Sepertinya dari tadi sudah dijelasin. Anda jangan berputar kayak gasing. Enggak Anda kok mencoba tawaf, ini nggak lagi di Ka'bah. Jangan tawaf ya. Tuhan Yesus itu sang pencipta bukan, kok tinggal jawab aja iya atau tidak kan gitu dulu. Baru nanti saya akan ada pertanyaan lanjutan. Tadi kan saya udah jelasin. Tuhan Yesus Kristus itu adalah pencipta. Oh ya, pencipta ya. Terus yang menciptakan ibunya Tuhan Yesus siapa? Dia sendiri. Kan dia pencipta. Yesus. Di mana sih? Ya, Yesus yang menciptakan. dalam kekekalan sebelum ada Maria, dia kan sudah menciptakan manusia. Kan dia Tuhan dalam kekekalan. Telinganya dipakai kan dari tadi, atau disimpan kan di memori kepalamu. Tuhan Yesus menciptakan Bunda Maria, terus Iya. Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Melahirkan kemanusiaannya. Ya ampun, anak dajjal bodoh banget bener. ya.